Rak, mentalnya ke kiri, ya kan bisa juga. Bisa. Karena gue di DKI Jun ada Bang Nyo. Ada Jujur, nih. kalau di atas gue kelas 3. Diisi apa nggak ada Bang Nyo. Dan itu pun gue punya pegangan gue stand di situ, gue mikir gini Bang Nyo. Pribadi gue nih. Anak DKI pun ada yang kena korban sampai banyak. Tuh. Aduh. Itu makanya jangan sampai lah gitu. Itu gimana? Dari kanan turun ke depan mobil, ke aspal, tuh nyamperin gue main CR apa, gue juga jujur kayaknya gue gak kelawan nih. Udah daripada gue kena, ngapain? Udah kan, gue buang, ter. Ya udah, gue yang nahan. Gue udah mikir gitu, karena yang dari depan udah turun, gue pengen nahan. Gue ke depan, gue bilang. Sebelum nyampe ke depan, udah itu kaca depan nih Bang Nyo, supirnya juga udah dieman. Duar! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di Ria Nyonya Channel, masih bersama Bang Ari ya dari STM 1 DKI 715. Pada part sebelumnya ya sempat mau bahas tentang kalau saya menyebutnya itu kegelisahan sih. Gue gelisah dengernya gitu kan, yang sana gitu kan. Karena memang dia ada yang bilang ngebul lah dibacoknya, ya kan? Ada yang bilang inilah itu ya. Itu kan bukan saya nyiptain. Berita pun banyak yang menginformasikan seperti itu. Nah, ini bukannya saya mau nyanding-nyandingkan dengan Bang Ari nih, karena kan kabarnya, ini menurut kabarnya lagi nih, bukan saya gitu kan. Bangnya berarti dengarnya banyaknya kabarnya. Kabarnya. Tapi padahal belum tentu benar ya. Iya, benar. Banyak titipan juga nih, titipan pertanyaan. Kalau lu ketemu Ari, lu tolong tanyain ini dong. Gitu Bang Ari, ya kan? Iya. Bang Ari ini ketika benar-benar sering dibilangnya sering bertempur nih, wih gila, sering bertempur di jalur pada saat eranya di 1 DKI ini. Dengar kabar katanya punya rawa rontek nih. Kaget ya? Serius? Gue bingung nih kalau dia kaget ya. Aduh, kacau nih. Kalau benar memang tolong dijelaskan gitu kan, klarifikasi, dan kalau memang kagak ya memang wajib diklarifikasi karena memang takutnya orang-orang menganggapnya seperti itu aja gitu kan. Karena ini ada hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya, di part sebelumnya, yaitu tentang si manusia hebat. Manusia hebat. Dibacok ngebul Bang Ari. Nggak ada yang hebat di dunia ini kecuali betul sang pencipta. Ya. Menurut pandangan Bang Ari, kabar yang beredar di sana dulu nih, menurut Bang Ari gimana pandangannya? gue pribadi sih Bang Nyo ya, untuk masalah itu sampai dibacok ngebul, gue nggak pernah denger lah ya gitu kan, makanya baru sekarang aja gitu. Menurut gue pribadi ini, mungkin juga nanti ada bertanya, lu nggak tahu aja ya. Ini kan Bang Nyo nanya menurut gue kan. Menurut pandangan Bang Ari. Kalau untuk dibacok ngebul, kayaknya gue nggak percaya Bang Nyo. Tapi kalau misalnya dibacok nggak apa-apa, itu masih mungkin gue percaya. Karena pun ya jujur sih kalau ngomong kayak gitu ya dibilang mungkin ada lah ya, dibilang nggak percaya juga istilahnya. Yang dibacok nyampe nggak mempan, memang menurut gue juga ada juga. Tapi kalau untuk nyampe ngebul, ya maaf juga, yang kelindes apa, nggak kenapa toh. Oh, yang kelindes yang belum lama ini ya? Ya, yang kelindes nggak kenapa-napa tuh katanya tuh. Tapi kalau nyampe kelindes kayak gitu ya maaf juga ya buat teman-teman. Kalau menurut gue sih gue nggak percaya. Kalau dari pribadi gue, pandangannya Bang Ari. Kalau misalkan mungkin dia ketabrak, mentalnya ke kiri, ya kan bisa juga. Bisa. Karena gue di DKI Jun ada Bang Nyo. Ada jujur, nih. kalau di atas gue kelas 3, itu pun ya mohon maaf ya, mungkin salah satu punya pegangan dan kebetulan masih dilindungi. Itu juga jujur ya, dulu andalan dulu bis Senen Kalideres. Siapa ini Bang? Bang Oo. Bang Oo. Bang Oo Ces. Bang Oo Kalideres. Persaki ya. Kalideres Bang Nyo. Itu di depan gue Bang Nyo, di depan Grogol, jadi mantekin di andalan itu atau sendiri. Jadi andalan dulu terkenal lah, teman-teman juga tahu. Wah, itu udah penuh, udah selebor, iya. udah apa, itu di jegatnya sama di depan. Tapi
ketabrak memang, dak, mental ke kiri. Oh, dia ngebuang. Emang kenceng buak ke kiri ya Bang Nyo ya kan. Nah itu ya untungnya alhamdulillah masih dilindungi, nggak mungkin kalau ke tengah juga kita nggak tahu. Iya. Dan alhamdulillah itu bangun lagi Bang Nyo. Ya menurut gua mungkin kalau untuk kelindes ya gue pribadi sendiri mohon maaf karena memang gua nggak pernah dengar atau memang kalau gue sih nggak percaya. Oh iya. Tapi kalau untuk cuman tabrak mental ke kiri atau ke kanan nggak nyampe ke bawah, mungkin bisa juga ke bawah, namanya mobil gede ya kan. Iya, bisa juga kan nggak kena gitu. ban ke kolong bisa. Kolong. Gitu sih jujur gue nggak percaya. Tapi kan bahasanya kan kelindes ya katanya. Kelindes. Kontainer apa? Gue iya. Jadi merinding gua. Hebat ya, pada hebat-hebat ya. Banget. Mungkin dia masih dilindungin. Yang kedua ya memang gue pernah kalau untuk yang dibacok nggak mempan apa itu gue pernah tahu lah. Pernah tahu lah ya. Mungkin di Pandeglang banyak yang ada yang kayak gitu Bang Yo, bahkan gue pribadi jujur Bang Yo. Di Kalideres itu ada yang namanya apa namanya? Istri bilang timer lah ya kan dulu untuk jurusan. Oh iya. Ya. Timer angkot. Jujur enggak bis. Oh, timer bis. Dulu jurusan Labuan Jakarta khususnya ke Kalideres ya kan. Tuh gue pribadi dulu gue punya saudara lah itu. Jujur gue di Pandeglang pun maaf ya Bang Nyoy bukan gue sombong, banyak yang tahu oh Ari di Jakarta seperti ini, Ari juga sempat gue dibilang diajak, Ri gimana mau ikut almarhum ya bapak dulu. Gue udah kerja di suatu perusahaan, sempat gue ditawarin, wah gue bilang panas ngeri pasti ada sih kayak istilahnya yang harus seperti ini, seperti itu harus kuat, harus nggak mempan dihajar itu memang ada. Tapi kalau untuk nggak mempan dihajar tapi ngebul, jujur gue nggak percaya. Bahkan jujur ya maaf ya di kampung gue pun ya, sampai dia bilang kayak gini, Pak saya kayaknya kosong aja kayak gitu, gimana? Dia bilang, Insya Allah. Halo, maaf ya Bang Yo, bukannya gue sok lah, nggak maaf pribadi. Dia sendiri pun almarhum pun bilang, ya paling lu nanti direbus di air panas sama di baru waktu ya paling ntar lu rasain seperti apa itu Bang. Untuk itu kan masih masuk akal lah Bang Yo. Tapi kalau untuk ngebul bisa terbang ya Allah, gue pribadi pun nggak bisa terbang Bang. Ya istilahnya. Oh istilahnya kira bener nih ada kabarnya. Terbang. Gue kalau bisa terbang, gila saya benar-benar. Ya itu dia makanya kan kita nggak percaya Bang. Enggak, kalau bisa terbang bisa dipakai sama orang-orang sirkus Bang. Gue juga gitu. pengen. Iya makanya. Kalau ada yang nggak usah pakai motor Bang. Nggak usah pakai motor ya kan, kita terbang aja nih. Kita nongkrong ya kan. Ya di DKI pun, ya dibilang punya terbang pun udah lumrah. Tau nggak namanya kita orang panik dikejar musuh, tembok yang kalau kita sadar nggak bakal kelewatin ya pernah bisa nyampe ke atas karena panik, itu bisa juga sih. Memang kalau karena panik memang. Orang panik bisa aja. Bisa. Apapun kita lewati Nah, kalau panik gitu. ya kan. Tapi bukan terbang dong. Iya, jadi kan itu memang udah refleks, wah udah pang gitu kan bisa loncat. Kalau gue sih itu banyak. Kalau untuk tanggapan pribadi gue. Oke. Kalau untuk menjawab salah satu dibilangnya sih gue kayak mewakilkan suara teman-teman juga sih gitu, suara Teman-teman yang mana nih Bang? teman-teman ada Bang Ari Rawarontek. Setahu saya ya kalau Rawarontek Iya. itu harus dipisahin dulu tuh ya kan, baru bisa dah tuh gitu. Kalau mau ngebunuh dipisahin bentuknya gini, kalau nggak dipisahin nyambung lagi gitu kan. Itu kan yang kita denger Rawarontek. Iya. Bener gak Bang Ari? Kalau gue punya Rawarontek, gue nggak kerja di Yang jadi karyawan sekarang gitu. swasta ya kan. Ya namanya punya Rawarontek, gue pede aja, pegang apa kek? Iya, pegang terminal. Masuk cukong-cukong kayak ya kan, Iya. istilahnya kan yang gede-gede siapa ya gue punya Rawarontek gitu kan. Enggak Bang Yo, Enggak ya? jujur. Berarti gosip ya? Hoax Pribadi ya? gue hoax Hoax ya? buat gue sendiri. Untuk teman-teman yang lagi menyaksikan video ini ya, nih Bang Ari sendiri udah bisa menjawab, udah bisa memberikan keterangan kalau itu semua hoax. Nggak ada tuh Ajak Bang, Rawarontek. ini nih Jawa nih ada nih bekasnya, kalau gue punya Rawarontek nggak bakalan. Iya benar-benar juga ya kan, karena ada bekas gitu kan. Tangan gua Bang Yo, kaki gua tuh masih ada. Maaf, nggak Bang Yo. Cuman juga pribadi, gue bismillah aja Bang Yo.
karena gue tujuan gue dulu sekolah. Karena gue punya prinsip, insya Allah kalau gue nggak salah udah dilindungin. Pribadi gue gitu. Mantap Makanya, juga nih, ya, apa ya, ibaratnya filosofinya mantap juga gitu kan. coba dah kita berpikir, insya Allah dalam hal apapun kalau kita nggak salah, ini di diri gue ya, insya Allah jalannya ada aja, pasti menang. Walaupun mungkin nanti ada fitnahan, ada apa, contohnya kayak gini fitnah juga loh Bang Yo. Yang banyak bertanya Bang Yo, Rorontek lah. Iya, saya sebelumnya minta maaf juga nih untuk Bang Ari karena nggak apa-apa Bang Yo. Bener, kita kan klarifikasi, klarifikasi ya. benar. Tapi saya juga pribadi nih penasaran juga sih Iya. gitu kan. Emang iya gitu kan. Hebat juga nih. Ya. Nggak mau gue kenal salah Bang Yo. satu Woi, berat Bang Yo. punya temen salah satunya punya Roro. Ya Rorontek. Tapi belum selesai nih Bang Ari, ya kan? Kalau memang Roronteknya bisa ditepis gitu kan. Nah, saya mau nanya lebih ke pegangannya Bang Ari nih gitu kan. Kalau udah keluar itu si stainlessnya, waduh, apa dibilangnya tadi? Stainlessnya itu. Weh, udah keluar tuh hari ininya, wah udah nih. Ada gak itu di isi macem-macem kayak gitu? Ada. Nggak ada. Emang pure, emang udah sajam aja ya gitu ya? Ya udah. Nggak ada diisi apa, nggak ada Bang Yo. Oh, iya. Dan itu pun gue pegangan gue stainless itu gue mikir gini Bang Yo. Pribadi gue nih. Jujur. Kalau orang udah contohnya lah kayak rival gue atau musuh gue udah megang stainless, pribadi gue sih sebenarnya gue gila. Karena kalau udah kena tajam. Gue lebih takut orang megang stainless dibandingkan celurit gede. Apa beneran dah. Nah itu gue berpikir juga mungkin orang juga pasti bakal ngeri juga nih kalau ngeliat gue main stainless. Padahal gue punya stainless pun nggak pernah yang namanya ngelukain orang. Jujur Bang Yo. Cuman hanya buat wah gue nggak tega Oh orang. gitu. Gitu Bang Yo. Itu termasuk strategi gue lagi nih. Iya. Cuma di Ria Nyonyo Channel, ya kan? Itu ternyata stainless dan memang untuk sebenarnya ya. Biar orang wah. Ayo lo gitu ya buat gitu doang kan? Tapi kalau udah kepepet dia duluan apa kayak gimana ya, gue juga jujur mungkin bisa. Gitu. Udah beda cerita lah Tapi ya. Untuk selama gue pegang itu gue nggak pernah gue namanya katanya ingin orang pas megang stainless itu. Soalnya jadi saya agak bukan berhayal ya, maksudnya saya langsung contoh case nih, contoh kasusnya kalau saya ada di misalnya nih saya pribadi nih ya kan lagi lewat gitu kan, lagi ketemu lah kita bentrok atau gimana, dari jauh aja nih Bang Ari udah begini aja nih ngeluarin stainless begini, wah ngeri nih, hari-hari udah keluar nih ininya apa BR udah keluar gitu kayak gitu Bang Ari. Pernah tuh Bang, ya pernah. Pernah Bang. Digantung. Iya. Gue udah duluan. Kayaknya Jawa kampung Jawa ya rival ya. Telat apa gimana? Gue juga nggak tahu kalau itu anak kampung Jawa gitu baru lewat ya kan. Gue udah nyampe gantung, gue duduk-duduk di motor kan biasa kan tukang ojek. Ada pos tapi motornya diparkirin, dianya di pos. Nah gue duduk gitu kan. Tuh gue ngeliat Jawa, anak kampung Jawa masih ada, udah gue serobot Bang. Itu dari pintu depan gue ya kan, megang stainless, padahal gue pribadi pun ya gue cuman, ya itu dia yang gue biar dia kenal gue. Sampai gue ke belakang, gue pura-pura walaupun lu mendeng pun gue nggak bakal gue kenain, jujur Bang Yo. Gue orang yang nggak tega. Begitu gue ke pintu ke depan robot ya kan, dia masuk ke dalam, cuman pura-pura doang. Lari gue ke belakang, dari belakang ke dalam, bisa aja Bang Yo. Gue masukin ke dalam, seret gue turun, gitu kan? Karena gue udah cuma naik satu langkah, lu pura-pura doang udah begini. Mungkin. Pura-puranya aja serem. Pura-puranya aja serem nih, ya kan Bang Ari nih, ya kan? Ya untuk teman-teman di Ria Nyonyo Channel, sekali lagi nih saya nggak sungkan untuk memberikan keterangan kalau kita nih bukan lagi menyombongkan diri nih, ya Bang Ari ya. Ada Bang Yo. Tak takutnya kita ngobrol kayak begini, ih sombong amat nih si Ari, si Nyonyo juga nanyanya ada-ada aja gitu. Justru Bang Yo, bukan. maaf ya Bang Yo. Gua pribadi ya, dari mungkin hampir jalan 2 tahun pernah ada yang ngontek.
ini nih, gue pribadi gue punya anak Bang, buat apa? Tapi tujuannya semua channel buat stop itu tawuran, gue berani muncul. Tapi kalau lu cuma ngundang lu kayak gimana, gue nggak mau, jujur Bang. Cuman gue tujuannya itu stop tawuran buat adik kelas kita nanti sekolah, yang di bawah pun nanti sekolah di STM. Gue berharap itu kita nggak ada cerita kita Nggak terulang terulang lagi sama adik-adik kita. Jujur Bang. Ini bocoran nih buat konten kreator ya. Hati-hati undang-undang doi. Aduh. Tapi kalau untuk stop tawuran, lu paling depan Bang Nyo. Mungkin gue insya Allah gue paling depan lagi. Gue siap. Padahal kita di depan cuma main sweet ya. Gitu. Gue mau. Ya itu buat menyuarakan kita stop tawuran. Karena gue lihat juga alumni yang lebih top gitu kan dulu kan. Sekarang udah mau seperti itu. Mungkin itu tujuannya sama Bang Nyo. Stop tawuran. Gitu loh. Nggak ada yang mau menyombongkan diri dulu seperti. Tapi kan kalau untuk cerita flashback ini hanya pengalaman aja. Gitu loh. Dari sekian banyak cerita atau tragedi kejadian yang Bang Ari ceritakan di part sebelumnya atau yang sekarang, itu hanya memberikan keterangan kalau intisarinya adalah nggak ada fungsinya juga tawuran. Nggak ada. Udah gitu kerugian juga kita udah pasti dapet gitu kan, penyesalan kan gitu. Janganlah. Jadi kalau banyak rugi, pasti rugi. Rugi ya, rugi. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Malah kalau mau sekarang di sekolahin, sekolah di STM, lu mau ngambil jurusan apa? Jurusan ini, ya mendingan lu dalemin itu dah. Karena gue ngerasain ketika lu kerja, lu punya keluarga, terus lu punya ilmu yang lu pernah ngerasain sekolah di STM, gue bisa ngelas, gue bisa nyambung kabel seperti ini. Ketika lu ngelamar kerja itu bisa. Jujur, itu gue pengen adik-adik gue seperti itu semuanya. Jadi berguna ya? Adik-adik yang masih sekolah. Masih gitu. sekolah. Di STM manfaatin banget, karena memang dulu di STM itu kan banyak ilmu. Iya. Jurusan, apa. Jadi selesai sekolah bisa langsung kerja kan gitu kan? Insya Allah. Jadi nggak susah nyari kerja kayak gitu. Karena punya pengalaman, Iya. semua itu pengalaman banget. Jujur. Tapi kalau saya tanya begini nih Bang Ari, dia masuk STM nih, ini balik lagi nih ke cerita awal nih ke Sanono ya kan? Iya. Kalau dia memang sekarang bisa sukses atas ceritanya ketika dia di STM gitu kan, yang dibilang dibacok ngebola, dibacok ngilang atau terbang, nggak paham lah. Dia bisa sukses dengan cerita-ceritanya kayak gitu. Menurut Bang Ari nih, pandangan Bang Ari, sebenarnya pandangan Bang Ari ini dia itu salah atau benar? Kayak gitu. Dan menurut pandangan Bang Ari seperti apa? Menurut gua sih Bang Nyo, memang sebalik lagi ke kita. Sama kayak kita sekarang nih, mungkin itu pengalaman dia. Tapi kalau bisa lagi, ya menurut gue sih bisa lagi, lebih disayang lagi. Yang menurut biasa teman-teman atau adik yang masih pada sekolah nggak bisa ngikutin. Ayo kita lebih jernih lagi, lebih filter lagi gitu sebenarnya. Jangan langsung ditelan bulat-bulat nih, ya kan? Wah, gua nih kalau yang nonton nih sekarang misalnya ada adik-adik kita nih Bang Ari, ada Bang Ari buat saya. Ada nih gua. Wah, Bang Ari ceritanya, gue juga antar besok lah gitu lah, ya kan? Gua ke jalur lah gitu kan. Padahal sekarang memang sekolah lagi pada online semua nih, ya kan? Nggak tahu nih udah mulai tatap muka atau belum nih, nggak tahu dah. Tapi kan tawuran itu kan nggak terjadi hanya di pelajar gitu kan, bisa juga di kadang-kadang sekarang lagi banyak gangster nih. Ini sih mau nanya nih sebenarnya sih dari tadi, gangster kan belum lama ini kejadian lagi nih Bang Ari nih. Udah gitu korbannya juga perempuan gitu Bang Ari. Iya. Main asal bagi-bagi aja nih. Bahasa bagi tahu kan ya? Iya. Ya iyalah gue nanya sama. Lo harus ditanya. Jadi maksud saya tuh dia itu cewek loh gitu. Iya. Ya pipinya Bang. Gangster nih Bang Ari ini. Bocah-bocah tuh megang BR gede-gede banget itu Bang. Balik lagi sih Bang Nyo ke diri sendiri. Mungkin mereka itu belum berpikir lebih baik lagi gitu. Coba kalau dia berpikir lebih baik lagi jatuhnya, apalagi cewek yang lahirin lu siapa Bang Nyo? Iya. Seorang ibu perempuan. Ibu tuh cewek. Kalau nyampe tega kayak gitu tuh bener-bener menurut gua tega. Gua sama musuh pun, sama rival pun gua nggak tega. Itu apa lagi nyampe ke cewek gitu, buat apa gitu. Tapi bisa juga kan bawaan
alkohol, bawaan apa itu bisa jadi sih seperti itu. Tapi apa mungkin ya gue juga bingung sih Bang Nyo. Padahal tapi sebenarnya Barat sih kondusif kalau Barat. Alhamdulillah lah. Barat nih kondusif. Alhamdulillah banget. Kita semuanya yuk kita tahanin Barat. Jadi kita semua dewasa. Sesusah apapun kita, yuk ya kita bersyukurin aja. Yang penting masih silaturahmi jalan terus. Silaturahmi. Siapa tahu dari silaturahmi itu kita bisa ngebuka lebih. Banyak fungsinya kalau silaturahmi. Banget. Kalau tawuran tuh kebalikannya. Nggak ada. Kan? Bener kan Bang Ari ya? Banyak kerugian. Iya, banyak kerugiannya. Ada lagi nih Bang Ari, contoh kasusnya dia nggak tahu dia pengen tenar atau macam-macam. Bang Ari juga kayaknya sedikit banyaknya paham lah atau tahu lah beritanya. Dengan cerita bohong, cerita tidak benar, atau dalam kurung mendongeng. Karena podcast Indonesia hari ini rame banget tentang pelajar, dia mendongeng dengan rapi, akhirnya booming kayak gitu. Pandangannya Bang Ari, monggo seperti apa? Maaf nih ya, gue jujur gaptek atau kurang di sosmed juga. Contohnya yang lagi booming ini di mana nih? Yang contoh apa? Yang kejadian tragedi di dalam bis. Itu sih sebenarnya yang rame ngomong dalam bis gitu kan. Ternyata yang dibilang dia disayurin, dipestain, ternyata tiba-tiba datang nongol kan gitu, nongol di podcast dia sebelumnya. Kan bingung orang-orang jadinya ya. Tapi nggak tahu lah itu kebutuhan konten atau gimana. Iya. Di bis. Kalau lu mau nanya cerita di bis yang real gua. Wah tuh. Bang Nyo gua yang di bis. Mungkin maaf ya. Sekolahan di sana juga kan terjadinya sama sekolahan sana. Gua Bang Nyo yang pernah yang namanya gua kadang malah mikir gua selamat enggak. Tapi kalau untuk yang itu yang booming yang gua tadi Bang Nyo bahas memang ada itu dongeng atau apa ya kan. Kita balik lagi tahu mungkin juga nanti terjawab benar atau enggaknya, betul nggak? Betul. Tapi kalau lu mau nanya untuk kayak gitu, lu mau yang real gua tanya ke gua. Jujur Bang. Berarti memang kejadiannya sama ya? Bukan kejadian sama, memang sebenarnya Bang Ari dulu dong yang ngalamin. 2007 ya kan? Itu gua lulus 2007 tapi kejadian itu gue inget tanggal 16 bulan 2 2006 karena kelas 3 gua masih ada. Kejadian di mana itu Bang Ari? Depan Harja. Bang Ari ada di dalam bis itu? Itu gua nggak banyak. Kalau lu mau nanya menurut pengalaman lu, gua pribadi pun gua ngalamin. Tapi kalau misalnya nyampe settingan, nyampe apa dia pernah ngerasain, gua nggak tahu ya atau boomingnya nanti juga terjawab lah. Itu pasti gitu aja. Tapi mungkin juga memang benar Bang Nyo karena gua ngerasain juga Bang Nyo pernah. Yang tadi gue bilang, tanggal 16 bulan 2 2006. Wah, gimana itu Bang Ari tuh? Ya takutnya memang ngejiplak atau gimana kan masing-masing. Bang Nyo, kalau lu ngomong jiplak, mungkin di saat kejadian gua itu STM yang ada di situ pun yang mungkin gua korban mereka, itu pasti komen. Maaf ya. Dari mana ya Bang Ari? STM mana? Dari STM Poktek sama Veteran. Ya, STM Poktek sama Veteran. 2006-2007 zaman gue sekolah yang pernah ke Jakarta atau ke ya yang disebutnya mungkin teman-teman bilang jalur gajah. Dan Mogot, jalur dan Mogot. Tapi gue pribadi sendiri dan moga itu bagi gue ya maaf ya karena di angkatan gue kan nggak terlalu inilah ya kan, bagi gue biasa aja jujur karena di angkatan gue mungkin sebelumnya dan sesudahnya. Tapi yang gue bilang jalur gajah itu yang menurut gue pribadi sendiri ya setia kawan. Iya, jadi di Dan Mogot itu mungkin buat teman-teman jalur gajah. Tapi ya yang pernah ke jalur gajah itu ya hanya di angkatan gue Veteran sama Poktek. Gua kejadian ada di dalam bis. Gue inget banget bisnya juga 49 Bekasi Kalideres. Itu kejadian depan Harja ya? Depan Harja. Jujur ya Bang Nyo. Maaf ya. Gue pengen dapat duit. Gue ya istilah untuk bahasa dulu tuh lagi nyagar. Tuh emas Bang. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Jujur. Karena gue mikir
gue pribadi emang kebutuhan ya Bang Nyo, gue nyari duit. Jujur mungkin gue kewalak juga kali sama mas-mas ini, ya kan. Itu akhirnya mas-mas itu nggak keambil lah bandanya mungkin ya Pak. Maaf ya, dompetnya. Gue tadinya awalnya pasti gue ambil semuanya. Itu gue lagi ngerjain Bang Nyo. Lagi eksekusi nih. Eksekusi. Ternyata gue karena nggak banyak ya, pribadi gue dulu ya kelas gue udah inilah sama adik kelas juga. Wah ini anak mana nih di Harja? Dulu waktu itu gue seingat gue itu udah mulai kelas 3 PM, udah mulai sibuk. Apa gue jawab apa Bang Nyo? Harja PM. Tahu nggak yang Meneng bilang apa? Teriak dia, saking pedenya itu gue bilang Harja PM, dia teriak karena memang gue sama Harja itu memang temen gitu, aliansi. Itu nggak ribut gitu. Ternyata pas diteriakin, weh 1 DKI itu di depan patah sendiri yang Mendeng tuh ya kan. Biasanya kalau Harja ya diam aja atau ngadain gitu kan, 74 begini nih. Atau dia ikut gitu kan sama kita. Ini enggak Bang Nyo, tahu nggak? Pas di apa namanya diteriakin kayak gitu, itu masa yang lagi duduk, maaf ya bener, itu ratusan orang, buat cuman di dalam itu kehitung nggak nyampe 10 orang, itu udah dikerumutin sama pelajar. Udah bener dikurung, waduh. Jujur gua nggak tahu kalau misalkan itu nggak ada aparat. Gue juga mungkin gua kena, teman-teman yang lain kena, karena memang temen gue juga sempat ada yang kena Bang Nyo. Itu tau nggak Bang Nyo? Gua kebetulan pintu belakang kan ada bangku panjang tuh biasanya kan, teman-teman ada yang duduk di situ. Gua pas di depan pintu nih, ini kan pintu nih. Nah gue di depannya. Nah sebelah pintu itu kan atasnya ada bangku. Itu betul. Jujur ibu-ibu sama anak Bang Nyo. Itu kacanya pun udah pecah. Itu belakang apalagi depan Bang Nyo. Ya karena kan? emang udah diputerin ya. Udah pokoknya gue udah juga. Ibu itu istighfar ya kan, Allahu Akbar, Allah. Gua pun anak-anak yang namanya dari yang setahu gue yang Mendeng itu langsung cabut. Dia nggak mikirin teman-teman di dalam. Abis teriak Karena dikerumutin mungkin nyelamat sendiri kan. Jujur sih itu pribadi anak DKI pun ada yang kena korban sampai banyak. Tuh, aduh. Itu makanya jangan sampai lah gitu. Itu gimana ya Bang Ari? Kronologinya si pihak dari 1 DKI jadi itu ingat lagi. Iya, bisa menjadi korban pada saat dikurung sama Voktek sama veteran tuh di kejadian di Harja. Kayak gitu. Itu di dalam bis atau di di dalam bis. Di dalam bis. Gue yang tadi gue bilang gue lagi nyari duit, kayak gitu, kejadian teman gue itu udah cabut, yang 2 di pintu, yang satunya kena, yang satunya lolos. Nah anak-anak lah sempet nahan nih, ada yang nahan di depan, tapi saking banyaknya orang dia ke belakang. Nah juga jujur pribadi pasti mereka tuh berpikir ada Ari nih, ya pastilah pede. Mungkin ya kan, mungkin karena yang di belakang tuh ada di adik kelas gue tuh Enrik megang golok juga. Pintu belakang tuh ditahan. Gue bilang Rik jangan sampai masuk ya. Itu karena udah bau bambu, bau celurit, udah nggak tahu sampai celurit. Itu udah dinyanyiin tuh Bang. Ya udah semuanya Bang Nyo, mati lu semuanya. Gue kalau inget gitu untuk alhamdulillah gue sama teman-teman masih selamat. Akhirnya ada Cacuk, adik kelasnya Jempol, waktu itu dia kelas 1 megang golok juga. Anak-anak udah pada mundur kan ke belakang, satu orang si Gibel udah kena nih, sempet yang megang celurit masuk, itu dibacok, teriak, Ri gua kena, karena jujur gua sama anak-anak berpikirnya ada Ari gitu kan. Akhirnya gua ambil tuh si Cacuk dari nahan depan, mundur-mundur karena saking banyaknya, gua ambil sini, gua pegang dulu tuh yang megang celurit gede, karena mungkin dia satu, alhamdulillah temen gua tuh Kibel kena dan nggak apa-apa, tapi dia teriak. Mungkin juga posisinya karena dia gede ya kan, si Bebe ini gede mungkin tumpul juga. Gue pegang tuh siapa namanya Kibel sambil abis ngambil golok dari si Cacuk. Bel lu nggak apa-apa, gue langsung ke pintu depan. Jujur Bang Nyo, gue pikir, gue jujur ya, ya udahlah gue yang nahan. Gue udah mikir gitu, karena yang dari depan udah turun, gue pengen nahan. Gue ke depan, gue bilang. Sebelum nyampe ke depan, udah itu kaca depan nih Bang Nyo, supirnya juga udah dieman. Duar, udah kiri kanan udah nggak tahu rata. Ratusan orang Bang Nyo. Gue denger, gue pikir ya kan,
nggak taunya lagi ulang tahun Poktek. Oh, ngalong. Ya mau ke Jakarta, Iya. ya pribadi gue di 2006 itu yang pernah jalur Tangerang, pribadi gue yang gue tahu itu baru dia. Itu pun gue habis bis gue. Mungkin kalau yang jadi saksi itu supir. Oh, jadi artinya yang Korek menunya. bilang Bang Ari tadi ada korban yang tadi tuh ya, berarti yang pas pakai BR yang gede gitu. Kibel, Kibel itu ya. jalur C10 juga Bang Nyo. Gua kelas 2, dia kelas 1. Dan itu posisi, jujur ya, itu kelas 2, gua kedua. Gitu Bang Nyo. Enggak, sorry. Iya bener, kelas 2 kedua gua. Kelas 2 kedua, karena gua kelas 2-nya 2 kali Bang Oh Nyo. gitu, Iya. disayang sama guru. Disayang sama guru. Kita lanjut Bang Nyo ya. Artinya pada saat kejadian itu mungkin pihak dari kayak penumpang yang lain nih selain pelajar gitu udah bener-bener Udah nunduk semua, udah pada pegang pala karena kan memang udah kaca, udah kiri kanan tuh udah rata Bang udah Nyo. masuk. Udah Bang. Sampai pintu kaca depannya duar. Gua langsung ke depan tuh yang tadi gua bilang Bel lu nggak apa-apa Bel, gua langsung takut dia pada naik lagi. Syukur alhamdulillah Bang Nyo pas sebelum gua turun pun udah ter buyar semuanya dari luar tuh. dari luar. Ya kan? Itu BR semua yang gua pegang, yang dipegang pun dibuang di motor, di bis. Karena apa? Kita takut Bang Nyo. Takut kalau kita bawa BB, kita keluar ya kita padahal di situ takutnya kan ditangkep. Padahal posisi korban gua. Jaga Tapi diri. jaga diri, jujur. Itu gua buang semuanya Bang Nyo. Gua turun tuh sambil megangin kibel, udah ya turun tuh. Dia udah cabut semuanya. Mungkin ada yang masuk ke Harja, ada yang lurus arah balik ke Gelas ya kan. Yang lurus kayaknya nggak ada. Akhirnya gua turun tuh sama anak-anak. Di situ tuh ada gua, Kibel, Cacuk, terus kakak kelas gua tuh Yadi, kelas 3-nya tuh ya, Anggi, sama Hendrik. Berapa Bang? Berarti nggak ada 10 orang? Nggak ada 10. Nggak ada Begitu 10. yang ada jebot 7. Yang mending juga cabut langsung kan. Cabut. Itu gua disebutin. Oh, udah disebutin. Akhirnya Bang Nyo, ini belum selesai nih masalah ini. Mungkin buat teman-teman yang ada di kejadian itu, ya pelaku lah ya pasti dia tahu. Ya maaf ini itu dulu ya, gua banget. Kita namanya Putih Abu-Abu ya, tetaplah nama dengan cerita ini dia pelaku, gua korban. Akhirnya gini Bang, gua jalan tuh ke Cengkareng, ke tongkrongan gua ya kan. Tapi sebelum Cengkareng itu ada jembatan merah. Iya. Ya kan? Nah gua ambil ke kiri, jembatan merah tembusnya pasar. Gua udah bilang anak-anak kayak jebot langsung nganterin si Anggi, namanya Anggi yang kena itu, ada 10 lubang ke klinik. Jadi tinggal gua, Hendrik, si Kibel sama Jempol. Kalau nggak salah Cacuk pun dia ngikut jebot dah. Kalau nggak salah yang nganterin ke klinik tuh. Karena kita jalan, kita turun, si Anggi nggak tahunya di depan udah sama warga lah, sama tukang ojek gitu kan. Kayaknya tukang ojek yang biasa yang tadi gue bilang rese pun melihat karena masa dia banyak ya kan. Kosnya nih anak-anak nih. Ngeder juga. Mungkin ya biasanya tuh kalau kita sedikit rese tuh. Mungkin dia nggak berani resenya karena rame. Gue lari nih, gue jalan nih ke Jembatan Merah tembusan ke pasar. Dulu pangkalan angkot C10 ya itulah. C10. Gue bilang anak-anak, gue sambil senyum. Anggi nggak apa-apa kan, orang masih bisa dibawa ke klinik, berarti kan nggak parah, udah biarin. Dia lewat lagi nih, jujur. Gue udah bilang anak-anak, dia lewat lagi. Pasti pulang dong. Ya, gue kan tuh posisi kan di pasar. Kita ke depan lagi. Mungkin ya pribadi anak-anak, anjing hari ini ya kan. Segitu banyak mesti ributin lagi, gue bilang. Itu kan nggak ada BR posisi banget. Kan udah dimasukin ke mobil tadi. Mobil. Akhirnya pas ke lampu merah, gue bilang dia pasti lewat nih, gue tahu. Ya segelintiran Tangerang itu dia pasti menggunakan kayak por itu kan kontainer tapi yang polos tuh. Iya. Nah kebetulan bale, terus ada truk gede gitu kan. Pas dia lagi naik truk gandeng, tau nggak Bang Nyo? Bel, gue tanya, nah kan Kibel lu nggak apa-apa nih, lu ambil sama kumis kan biasa kita nongkrong situ ada tukang es tuh, ya kan? Ada cocokan, ada golok sisir, kebetulan lu ambil golok sisir, gue yang pegang, gue taruh nih di pohon beringin dulu. Ya, anak-anak diambil sama Kibel, anak-anak di jembatan tuh, ya kan? Jadi gue di pohon beringin tuh, gue bilang nih lampu hijau, gebrak, tapi nunggu lampu hijau karena gue jujur gue ngeliat gila, nggak mungkin nih Bang Nyo.
dia lewat terus misalnya lampu merah gue gebrak, pasti gue kalah. Gue masa. strategi lagi. Iya, Ya kan? strategi lagi. Ketika dia pas lampu merah, dia ngerasain, wih teriak-teriak dah, wih Poktek veteran ulang tahun gini-gini. Oh, gue nggak ada, gue udah ketawa aja bang, abis lu sama gue, abis lu, karena dia nggak fokus bang. Pas lampu hijau 1, 2, 3 itu gue gebrak bang Nyok. Jujur, gue orang yang nggak tegaan ya. Kalau gue bisa golok sisir pun tuh dari ujung pun gue lari srek, bisa aja bang Nyok. Udah gue cabut. Tapi gue nggak bang Nyok. Ya itulah gue kadang mau pamor mulu. Ya jujur. Sampai gue mati loh sama anak-anak ditimpain semua, sebagian yang di sebelah kiri masuk ke dalam, yang kanan turun ya kan ke depan mobil tuh turun semuanya, kita gebrak tuh bang Nyok. Gue sedikit itu bang Nyok, cuman ya gue, Hendrik, Jempol, Kibel sama gua, Hendrik, Jempol, Kibel cuman berempat. Tapi kan gue punya pakai strategi. Dia turun semua anak-anak nimpain, nggak tahu ya ada yang kenapa enggak. Itu dia, wah cairnya apa? Gua nggak sempet ngepet. Gua lempar tuh, bang, gua cabut lagi. Tapi gua nggak cabut lari. Tapi gua teriak, gua yang nyambut lu. Gua yang nyambut lu. Gua bilang, bangga dong, maaf ya. DKI sedikit, udah dikelilingin di patas, tetap dibalikin. Masih gua balikin. Berarti kalau saya memposisikan kalau lagi ada di kejadian gitu ya, saya seolah-olah nih lagi ada di atas balai nih gitu kan, lagi ulang tahun, tiba-tiba yang dianggap bener-bener berantakan, acak-acakan, ternyata ditunggu lagi nih ya kan, Bang Ari lagi aja nih gitu. Kalau Tangerang mungkin belum kenal kali. Maksudnya dikagetin begitu bang ya? Itu ente lempar bang ya? Setelah dia pada turun semuanya, cuma hati lu kata gue ya kan, begitu tuh bang Nyo ya kan, anak-anak tuh turun semuanya ya kan, yang dari kiri masuk ke bak, yang dari kanan turun ke depan mobil, ke aspal, tuh nyamperin gue main CR apa, gue juga jujur, kayaknya gue gak kelawan ya, gue pakai ini. Gue daripada gue kena, ngapain? Yang penting gue udah tangkap, gue buang, habis itu. Tapi kena bang? Enggak. Oh enggak? Nggak tahu tuh. Diambil kali sama dia. Oh dikasih BR nih gitu ya? Berarti dia punya kenang-kenangan juga, gue ke Jakarta punya Gosir nih. Gosir. Dari Ari. Ya nggak tahu dah. Karena kan tadi gua yang nyambut lu, ya kan? Lalu lewat dia, bisa lewat akhirnya nih. Kalau gue liatin dia ngumpul lagi kan, karena gue jalan agak ke belakang, udah anak-anak kan gue juga jujur bilang udah ngapain, udah selesai. Nah akhirnya pas di tengah, sebelum tadi yang sebelum gue ke depan gue ngeributin, gue inget sebenarnya itu ini Poktek nih 1602 ya kan. Nah, gue ke tengah lagi ngobrol-ngobrol, Mi, es ya kan, biasa banyak kenal juga lah, mau temer, mau tukang es, rata-rata waktu zaman gue sekolah kenal, karena ya kayak gitu gue sering nongkrong di situ kenal. Akhirnya dateng lah, Bang Nyok, tau nggak siapa yang datang? Tahu nggak? Siapa dong? Ntar dulu ya. Siap. Ditungguin. Yang datang siapa nih? Mang Bewok, tukang es yang tadi diambil sama Kibel, tau nggak? Yang bere dipinjem? Ini nyamperin tuh bang ya? Nggak dipinjem sebenarnya, diem aja tuh. Abang Kibel ngambil aja, namanya batu es, ditutupin terpal, kan biasanya ditaruh di situ. Ada gosir, ada tusukan, ada cocokan ya kan. Nah itu dia nyamperin dengan muka apa namanya, muka lesu lah ya kan. Bang ini gimana? Gitu kan. Ini buat gua kerja. Gua cuman bilang, Bang Bewok, besok gua ganti. Lu beli yang baru berapa? Jujur, gua bilang. Bener nih dia bilang, bener bang. Gua jujur terpaksa. Lu lihat kan tadi banyak banget. Bang Bewok ketawa aja ya kan, karena memang walaupun serem itu jujur Bang Bewok itu santai. Ya udah kata dia. Besok gua molekin anak-anak. Molekin buat apa? Buat golok sihir Bang Bewok. Jujur gue berapa dah gue ganti. Gue dapat kolekan ada 200-an, tapi gue yang gue ganti. Berapa Bang Bewok bilang? Gue beli cuma 70.000 zaman dulu ya. Tapi gue kasih 100.000. Ini banyak banget Bang Bewok. Kasih. Bilang. Dengan ini nih ya kan? Jujur. Bang Bewok gue. Makanya kalau gue lewat Cengkareng, Bang Bewok golok sisirnya gue pernah pinjem. Tapi masih ada gak?
Apanya? Bang Bewok. Kayaknya sih udah enggak ada. Udah nggak jualan. Udah jarang sekarang Iya. orang jualan di situ. Udah bersih. Luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kalau lu ada di situ jadi gua gimana? Kalau saya nggak yang di mana dulu nih posisinya? Yang di bis apa di? Yang di bis. Yang di bis. Yang di bis lah. Wah, saya kan orang baik-baik gitu Bang Ari. Kalau saya sih, Aduh. pertama sih saya WA orang rumah dulu ya Bang Ari ya. Apaan tuh Ya, orang? titip-titip pesen lah ya kan. Di mana? Ini kayaknya terakhir nih. Emang sempet tuh, nggak bakal sempet. Gua aja mau ngambil dompet nggak sempet. Iya makanya. Iya benar juga ya. Aduh, Gila, itu pengalaman gua sama STM Tangerang. Jujur gua pribadi. Poktek dan sama temen veteran. veteran. Sampai katanya jangan veteran jadi temen gua, CS gua. Ya kan dia punya teman dulu satu SMP, temennya di Harja karena anak Harja itu di angkatan gue itu pada akrab, pada apa. Ya dia nanyain jujur sih, siapa sih anak DKI? Ya pribadi gue bukannya sombong lagi ya di barat waktu itu ya bukan jual nama lagi. Itu Ari. Gitu. Jadi mau kenal. Akhirnya gue akrab. Siapa? Nobon. Sekarang gue belum ada kontaknya nih. Iya. Bon, ayo Bon. Bang Nobon kalau lagi nonton nih, Bang Ari. Veteran 2007. Veteran 2007 Bang Nobon. Yang kena Kibel lagi dia. Doi ya. Katanya. Ya. Iya. Tapi kan takutnya memang bukan dia, dari teman-temannya ya. Bukan dia tuh gue tuh takutnya, tapi kalau katanya sih. Ya. Monggo untuk Bang Nobon kalau mau klarifikasi atas kejadian. Nah, kalau ini Kalau gue udah ketemu nih Bang Iya. Nyo, dia panggil sini. Iya. Bener nggak omongan gue? Ini saya mau meyakinkan penonton juga nih gitu kan. Kalau ini benar-benar cerita real. Ya, karena memang posisinya di situ ada Bang Arinya sendiri gitu ya. Ketika satu bis dikelilingi oleh Poltek dan veteran, akhirnya dipantekin lagi. Ibaratnya itu ikut memeriahkan acara Ulang tahun dia. Ulang tahunnya dia ya. Iya. Sampai sempet nih Bang, gue segelintiran denger dia tuh udah ke download nyampe ke Grogol apa ke Pesing gitu loh. Kalau gue denger sih kayaknya dia seneng nih nggak ketemu sampai kayaknya sih mungkin tahu nih gue ulang tahun nggak ada yang muncul. Dan gue pribadi pun emang nggak tahu. Pas taunya pas gue sebelum mantekin lagi ini Poktek nih, dari situ lah gue, ayo, kapan lagi ngasih nama ditanya. Kita memeriahkan ulang tahunnya ya kan gitu ya. Aduh, Banyak. Ya untuk teman-teman di Ria Nyoyo Channel. gue kalau inget ini. Iya makanya ini Aduh. dibilang seru dan durasi memang nggak ada batas sebenarnya kalau ngobrol sama Bang Ari nih. Ini ceritanya bener-bener Nggak ada bahasa. ya, kita juga nggak terlalu gimana ya Bang, kita santai ceritainnya gitu kan, dan memang ini cerita real gitu, nggak diada-adain dan ngedongeng. Insya Allah nggak. Apalagi ngedongeng ya Bang ya. Ngedongeng gue sering sih. Cuman itu setiap malam buat anak gue tidur. Kacau. Aduh. Gue udah kaget aja. Ngedongeng sih gue sering. Obrolan saya dengan Bang Ari ini begitu apa ya dibilangnya. Tapi asli ya asik sih gitu ya, seru, kita nggak melulu serem-sereman gitu kan. Memang harus ada kayak gini nih, kita perlu ketawa sih ya. Ya emang gue orangnya humoris lah ya sih. Humoris. Ya gue. Diserem. Serem. Oke, untuk teman-teman jangan kemana-mana dulu nih, pantengin terus Ria Nyoyo Channel karena part ini gue pamit undur diri dulu dengan Bang Ari. Nanti akan ada part selanjutnya ya Bang Ari ya. Ntar dulu selanjutnya di mana nih? Jangan di rumah gue lagi dong. Enak dong. Tempat enak. Iya. Part selanjutnya gue mau Bang Ari di tempat yang enak, ya kan? Jangan kemana-mana, tetap di Ria Nyoyo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.